Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama tidak posting video ziarah, kali ini kita kembali berjumpa dalam video ziarah singkat yang disertai kisah dan karomah sang wali yang diziarahi. Ini adalah bagian ke-14 dari playlist ziarah, dan kali ini kita akan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terletak di Desa Kalampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itu sebabnya beliau lebih dikenal sebagai Datu Kalampayan, karena gelar para ulama Banjar biasanya dinisbatnya dengan tempat beliau. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan yang lahir pada 15 Safar 1102 Hijriah atau 1710 Masehi. Setelah belajar di Istana Kesultanan Banjar, beliau pergi ke Mekah selama lebih dari 30 tahun untuk menimba ilmu agama dari para ulama terkemuka. Sepulang ke tanah air, beliau menjadi mufti Kesultanan Banjar dan aktif berdakwah dengan metode keteladanan, tadanbil hal, lisan, badanbil lisan, dan tulisan, badanbil kitabah, sehingga menghasilkan karya monumental seperti kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan penting di dunia Islam, khususnya di Asia. Sekedar informasi, kisah hidup beliau ini sangat panjang yang tentu tidak akan habis jika dibahas hanya dalam satu video. Mungkin nanti akan dibuat jadi lebih dari satu video supaya kita bisa mengenal beliau lebih dalam lagi. Nah, untuk video yang ini aku rekam saat aku ziarah pada 27 Juli 2025. Jadi jangan lupa follow ya jika ingin dapat update video sambungannya. Syahdan. Nama ayah beliau adalah Abdullah dan ibu beliau adalah Siti Aminah. Dan nama beliau sendiri adalah Muhammad. Ini sangat mirip sekali dengan nama ayah dan ibu Nabi kita tercinta. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa nama beliau masa kecil adalah Muhammad Ja'far Shodiq Al-Aidrus. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam berkembangnya ajaran Islam di Borneo, khususnya Tanah Banjar. Beliau sangat gigih memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep tauhid yang diambil dari Asy'ari dan fikih dari mazhab Syafi'i. Selain sebagai mufti yang berdakwah dari jalur agama, beliau juga membantu para masyarakat dalam membuka dan mengolah lahan untuk pertanian dan perkebunan. Pada masa kecil, tepatnya pada umur sekitar 7 tahun, beliau sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Bakat beliau dalam menulis juga sudah nampak sejak kecil. Oleh sebab itu, raja pada saat itu sangat tertarik untuk merawat dan memelihara beliau di lingkungan kerajaan bersama dengan anak dan cucu raja. Karena raja sadar, anak ini punya bakat yang luar biasa dan mungkin akan sangat berguna untuk perkembangan masyarakat kelak. Setelah beberapa lama, raja ingin memberangkatkan ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu agama agar kelak bisa mengajar di kerajaan Banjar. Namun, beliau terlebih dahulu dinikahkan, agar nantinya beliau pulang kampung, karena jika tidak dinikahkan, ada kemungkinan beliau akan menikah di Mekah, dan itu akan membuat beliau jadi menetap di sana. Sekitar umur 30 tahunan, beliau diberangkatkan ke Tanah Suci yang dibiayai oleh kerajaan, sehingga beliau di sana hanya perlu fokus untuk menuntut ilmu, tidak perlu lagi bekerja untuk mencari nafkah, sehingga beliau bisa leluasa dalam menimba ilmu kepada banyak ulama. Pada saat beliau berangkat ke Tanah Suci, istri beliau dalam keadaan mengandung. Nah, di sini ada sedikit hal yang perlu diketahui, bahwa meninggalkan istri untuk waktu yang lama itu tidak masalah, selama sang istri ridho akan hal itu. Karena di kalangan masyarakat, banyak kepercayaan yang menganggap jika istri ditinggalkan suami lebih dari 2 tahun, maka statusnya jatuh talak alias bercerai. Mana bisa begitu? Semua ada proses. Jika istri ridho, tidak masalah. Dan jika istri tidak terima, tidak serta-merta jatuh talak. Istri harus mengadu ke pengadilan, yang mana nanti pengadilan agama yang memutuskan baru bisa disebut jatuh talak. Jika sekedar tidak terima saja tapi tidak mengadu, tetap statusnya suami istri. Gak boleh istri kawin lagi. Di Tanah Suci, Syekh Muhammad Arsyad mengaji kepada para syekh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani adalah guru Syekh Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingan beliaulah Syekh Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Syekh Saman Al-Madani adalah guru Syekh Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingan beliaulah Syekh Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah.
Salah satu keistimewaan Syekh Saman yaitu setiap orang yang menjadi murid beliau, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, semuanya mendapatkan makom wali kutub. Dan di antara semua wali kutub itu, Syekh Muhammad Arsyadlah yang mendapatkan makom kutub tertinggi dan menjadi khalifah mutlak dari Syekh Saman. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad pun juga memiliki keistimewaan yang mirip dengan sang guru, yaitu setiap orang yang berguru kepada beliau, semuanya mendapat pangkat kewalian. Itu sebabnya semua anak, istri, dan cucu beliau yang jumlahnya lebih 100, mereka semua menjadi waliullah. Bahkan murid beliau dari bangsa jin pun tidak terkecuali. Nah, di sini ada satu cerita yang penting untuk dibahas. Saat beliau berguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi, ada satu murid lain yang bisa dibilang murid durhaka. Dia adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Dia memiliki pemikiran yang menyimpang dari sang guru, dan dia banyak menentang ajaran-ajaran dari Syekh Sulaiman Kurdi. Di masa belajarnya, beliau gemar membaca berita dan kisah para pengaku nabi, seperti Musailamah al-Kadzab, Sujah, Aswad al-Ansi, dan Tulaihah al-Asdi. Dan beliau inilah yang kemudian disebut pendiri Wahabi. Ajaran beliau ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, baik itu dari guru, ayahnya, dan saudaranya, karena dia suka menghancurkan makam para syuhada dan sahabat yang dianggapnya tempat yang rawan dengan syirik dan bid'ah. Hanya saja, saat terjadi revolusi di Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung pergerakan Bani Saud untuk menguasai Arab. Hingga akhirnya Bani Saud berkuasa dan menjadi Arab Saudi, yang mana Saudi ini diambil dari nama Bani Saud. Mereka sepakat bahwa Bani Saud menguasai pemerintahan, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguasai agama dan menyebarkan ajaran-ajaran Wahabinya. Itu sebabnya dalam ajaran Wahabi, pemerintah punya posisi yang penting. Ajaran mereka tidak akan menyentuh ranah pemerintahan. Jadi, jangan heran jika banyak sekali fatwa-fatwa dari mereka dan para pengikutnya yang pro pemerintah, termasuk mengkritik sekalipun. Bahkan kata mereka, dipimpin pemerintah yang zalim selama 60 tahun itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah selama 1 malam. Waduh, maaf teman, kok ceritanya malah jadi nyasar ke kisah Wahabi, ini mah jadinya manakib Wahabi, hahaha. Kita kembali ke kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syahdan, selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang dari kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdurrahman Misri yang merupakan kakek dari Habib Usman Betawi, pengarang kitab Sifat 20, dan Syekh Abdul Wahab Bugis yang nantinya jadi menantu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Makam beliau tidak jauh dari makam Guru Banjar Indah. Mereka berempat ini dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Aku rasa cukup sampai di sini dulu. Kita sambung lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa follow ya untuk dapat update kisah Datu Kalampayan karena masih banyak yang belum kita ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.